Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua mendapat limpahan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa orang dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat yang sering berseteru dengan Abu Nawas. Dan sekarang mereka sedang merancang sebuah rencana untuk mengejek dan mencemooh Abu Nawas di depan umum. Sahabatku, saya punya suatu gagasan. Mari kita gelar seminar dan kita minta Abu Nawas menjadi pembicara. Nanti kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit, kata salah seorang dari mereka. Tapi seminar itu tentang apa? Kalau tentang ilmu agama, Abu Nawas pasti sangatlah mahir dan menguasai dengan baik. Bagaimana kalau tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan bingung. Dan orang-orang yang hadir akan menertawakannya, ujar orang itu. Ya, saya setuju. Itu ide yang sangat baik, kata yang lain dengan mimik wajah senang. Akhirnya, mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk melaksanakan rencananya. Abu Nawas, kami datang ke sini untuk memohon padamu untuk menjadi pembicara di seminar astronomi. Apakah kamu mau, Abu Nawas? Karena kamu kan terkenal orang cerdas, Abu Nawas. Makanya kami memilihmu sebagai pembicara. Mereka memohon kepada Abu Nawas. Abu Nawas diam sejenak. Ia merasa ada yang aneh dengan maksud mereka. Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan membual ke orang-orang di sekitarnya bahwa Abu Nawas adalah penakut dan tak sepintar sangkaan orang selama ini. Baiklah, saya mau. Kapan seminar itu digelar? Tanya Abu Nawas. Besok siang, Abu Nawas. Jangan sampai absen ya, jawab mereka. Hari yang ditetapkan pun tiba. Orang-orang berbondong untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba, ia segera diminta untuk naik ke mimbar. Kini waktunya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sulit, kata salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berada di mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan? Tanya Abu Nawas memulai pidatonya. Tentu saja kami tidak tahu, jawab mereka bersamaan. Kalau kalian tidak tahu, maka tidak ada gunanya saya berbicara panjang lebar. Abu Nawas lalu turun dari mimbar. Para ulama dan tokoh masyarakat yang sebenarnya akan menjebaknya menjadi marah dengan tingkah Abu Nawas. Mereka kemudian mendatangi Abu Nawas dan menanyakan tentang sikapnya itu. Kenapa kamu berperilaku seperti itu, Abu Nawas? Tanya mereka. Kalian kan menganggap diri pintar, tapi kalian tidak tahu apa yang akan saya sampaikan. Lalu, apa gunanya saya pidato? Kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meninggalkan seminar itu. Hari berikutnya, mereka datang lagi ke rumah Abu Nawas. Mereka pun berpura-pura minta maaf dan meminta Abu Nawas untuk berpidato lagi. Abu Nawas pun menyanggupinya. Hari berikutnya, seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke podium, ia pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan?
Tanya Abu Nawas. Ya, kami tahu, jawab mereka bersamaan. Kalau kalian sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, lalu apa gunanya saya berpidato? Hanya membuang waktu saja, kata Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan pulang ke rumahnya. Para hadirin kembali dibuat bingung dengan kejadian itu. Sungguh sulit sekali mengerjai Abu Nawas ini. Dia selalu punya cara untuk mengelak keluh mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini sahabat-sahabat, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan? Ayo kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab kami tidak tahu. Sedangkan kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan bingung." Usulan itu disetujui oleh mereka. Itu ide sungguh sangat bagus. Saya sangat setuju, kata kawan-kawannya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundang saya 3 kali, kata Abu Nawas. Hari berikutnya, para hadirin sudah menanti Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengejek Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke mimbar dan mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya sampaikan? Mereka pun sudah siap untuk menjawab pertanyaan itu. Sesuai dengan rencana, sebagian kelompok menjawab, ya, kami tahu. Dan sebagian menjawab, kami tidak tahu. Mereka pikir mereka sudah berhasil membuat Abu Nawas malu. Tapi ternyata jawaban itu tidak membuat Abu Nawas bingung. Ia malah tertawa. Baiklah kalau begitu, kalian yang sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, tolong beritahu kepada yang belum tahu, kata Abu Nawas. Lalu, ia pun segera turun dari mimbar dan pulang dengan santainya. Mereka yang ingin mengejek Abu Nawas dibuat heran dan kapok dengan kecerdasannya. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering bertikai dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemui Abu Nawas lagi. Abu Nawas, kita kan tahu kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan kamu, tapi dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang sangat cerdik. Tapi kami semua ingin tahu Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kau sampaikan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang mau saya sampaikan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua berniat mengejek saya. Benar kan? Itulah sebabnya saya mengajukan pertanyaan itu berulang kali. Sejak awal kalian datang, saya sudah curiga kalau kalian punya niat jahat. Padahal saya sering berkonflik dengan kalian, tapi kalian tiba-tiba meminta saya berpidato di depan kalian. Apalagi temanya yang kalian minta adalah astronomi. Itu sudah tidak masuk akal bagi saya. Pasti kalian punya tujuan jahat untuk membuat saya malu di depan orang-orang. Dengar ya sahabat-sahabat, berbeda pendapat itu hal yang biasa, tapi jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas, menasihati. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun terkejut dan tidak menyangka bila Abu Nawas bisa menerka rencana mereka. Mereka pun sadar akan kesalahan yang mereka lakukan
dan meminta maaf kepada Abu Nawas.